Eng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di channel Pecinta Merah Putih. Malam ini kita akan sambang ke rumahnya Mr. Alvin atau yang lebih dikenal di sosmed Ayayaga. Dia lagi apa? Dia juga termasuk penggiat dan pecinta ikan cupang di Kabupaten Grobogan. Kita simak bincang-bincang dengan beliau. Apa aja yang sedang dilakukan? Mari, let's go. Ya, sudah sampai di rumahnya ya ini. Komandannya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Oh iya Anda. Ini masih suasana Lebaran ya Dan. Iya. Minal aidin. Sedikit aja tapi ya. Iya siap. Ini enggak sibuk ya? Ya ini baru ganti anakan loh Mas. Nah, ini koleksinya beliau. Ya, banyak juga ya. Tuh. Yang buat kontes. Ya, itu yang buat kontes. Dia juga buat aquascape juga. Nanti kita akan bincang-bincang, tanya-tanya mengenai ikan cupang di Kabupaten Grobogan. Ya, ini lagi proses pemindahan. Mutasi. Biar cepat mutasi. Ini yang raja lubuknya ya ini. Ini umur berapa ya? Ini baru 1 bulan lebih 1 minggu. Multicolor sama multicolor. 1 bulan 1 minggu. 1 minggu. Oh ya udah besar ya. Raja lubuknya ini. Ini kenapa kok dipindahin ke sini, Mas? Biar cepat mutasi, Mas. Ini wayai mutasi. Orang dimutasi kok pegawai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Pecinta Merah Putih. Untuk yang kemarin ganti saya ya, untuk Mas Tri lagi ada acara. Ini kita datang ke rumah salah satu penggiat atau pecinta atau peternak atau seller ikan cupang yang ada di Purwodadi Kabupaten Grobogan. Ini ada Mas Alvin. Beliau termasuk penggerak atau penggiat ikan cupang di Kabupaten Grobogan. Ini sekalian promosi, mungkin teman-teman yang berminat atau ingin melihat-lihat saja. Di sini juga beliau ternak ikan cupang banyak juga. Untuk alapannya di mana ini, Mas? Sambak perumahan baru RSS ya, itu di dekat dam perumahan baru Petra Gria Sambak Ya. Otomatis kalau orang Purwodadi pasti tahu. Bisa juga untuk melayani kirim-kirim juga bisa ke seluruh Jawa, luar Jawa juga bisa. Ini kita lanjut untuk bincang-bincangnya. Selamat malam Mas Alvin ya. Malam. Ini santai sambil ngerokok boleh Mas ya? Boleh, asal jangan sambil minum aja. Tapi kalau minum ini boleh kopi. Tapi kopi saya habisin. Ini santai. Ini untuk kegiatan sehari-hari ikan cupang atau ada yang lain ya Mas? Ya sebenarnya ada juga yang lain, cuma berhubung kondisi lagi pandemi apa itu namanya pandemi corona, saya juga mau nggak mau fokus ke cupang dulu karena memang bisnis saya yang ini kita saling menemukan pertemuan terus ya. Kalau di posisi pandemi corona ini saya menemukan pertemuan, besok kita jorok. Jadi tidak boleh ngadakan kumpul-kumpul. Tidak boleh. Sementara fokus nuyul dulu ini, nuyul ke
ikan cupang ya ini. Berarti kena dampak juga ya Mas? Ya pastilah, ya nggak semudah saya aja, semua pasti kena dampaknya. Cuma ya kita bersyukur saja karena memang mungkin ini pesan dari yang di atas, pandang dulu mari mungkin ya itu. Ini ceramah malah. Iya itu. Nah, apakah Mas Alvin juga dapat bantuan dari pemerintah atau bansos atau knalpot atau apa itu namanya itu? Mungkin kalau saya mendapatkan, saya lebih baik saya menolak. Ya saya ambil tapi habis itu saya bagikan lagi. Karena ya masih banyak di bawah saya yang lebih membutuhkan. Dikasihkan yang lebih membutuhkan. Iya betul. Kalau biasanya bisnisnya selain ikan cupang apa? Saya bisnisnya itu jilbab, gamis, terus nasa, terus aquascape juga, bikin aquascape pesanan, terus ya sama ini yang terakhir cupang. Online juga? Online semuanya. Mungkin teman-teman bisa nanti cari kalau pengen kosmetik bisa ke Facebook saya yang namanya Dian Grosir. Ya, catat ya Dian Grosir. Dian Grosir itu Nasa Purwodadi, Nasa Alvin Nasa juga ada. Alvin Nasa juga ada. Itu. Tapi kalau pengen cari cupang di Ayahnya Aga Facebooknya ya. Facebooknya Ayah Aga. IG-nya Alvin Satya. Alvin Satya untuk IG cupangnya Alvin Satya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat itu video-videonya banyak di situ ya. Banyak sudah saya upload di sana semua. Terus ini kira-kira udah berapa lama ini untuk bergelut di dunia ikan cupang? Saya baru semenjak mau puasa sih, tapi sebelumnya saya kan sudah main ikan apa itu namanya ikan hias, tapi yang di aquascape. Saya main ke rumah teman dapat pesanan dikasih ikan cupang satu, ternyata itu racun. Gitu. Berarti termasuk di dunia cupang ini baru ya? Baru. Nah itu belajarnya bagaimana kok bisa sampai bisa ngebreed apa? Ngebreed ya istilahnya ya, kalau breeding ya. Itu kok bisa itu gimana? Belajarnya gimana? Kalau saya sih belajarnya semua itu ada di YouTube ya, ada semua. Ini judulnya Mbah Google. Iya, di YouTube ada, kita mungkin ya bisa sharing-sharing ke teman-teman breeding yang lama, yang semua yang di YouTube kan nggak semuanya pasti share ke semua, pasti juga ada yang disimpan lah rahasia-rahasia itu. Ya di situ saya juga bermain ke breeding yang sudah lama, minta arahan gimana harusnya gitu. Cuma kalau pesan saya untuk teman-teman, kalau pengen ngebreed jangan barang-barang yang cendolan, percuma. Kita sama-sama cari makan di selokan. Sebentar. Cendulan itu apa maksudnya? Cendulan. Ya ibaratnya ikan yang gimana ya? Kelasnya kelas reject lah. Nggak murah, murah. Ya. Murahnya itu harga berapa kira-kira? Paling ya 3.000 5.000 lah kayak dijual di yang di SD. Iya, yang di SD itu paling ya sekitar segitu. Nah itu percuma kita ngebreed sama-sama kita cari pakan, hasilnya juga nggak sesuai, nggak ada kualitasnya. Kita akan cari kualitas gitu. Itu minimal kira harga untuk ikan yang cupang bagus buat peternak ini mungkin kita sambil belajar ya. Ini karena beliau ini sudah berhasil untuk ternaknya walaupun baru, tapi alhamdulillah banyak itu di belakang saya udah lihat tadi. Untuk yang pertama kita datang dia udah mindahin burayanya yang sudah berumur 1 bulan, itu hasil ternakan Mas Alvin sendiri. Mungkin bisa kita sharing itu untuk masalah ikannya itu kira-kira kalau yang cocok breed itu kira-kira seperti apa dan umur berapa? Kalau saya lebih menyarankan mungkin di usia 3 bulan udah bisa kita breed ya, tapi kalau menurut saya kurang gitu. 3 bulan ya? 3 bulan udah berani kawin ya? Udah berani breeding, cuma hasilnya nggak maksimal gitu. Udah sunat itu 3 bulan. Udah sunat itu. Tapi kurang maksimal sih ini biasanya
saran-saran dari teman-teman atau breeding-breeding yang lain itu 5 bulan up lebih, telurnya lebih matang, posisi pejantannya juga sudah mapan, jadi dia kadang masih muda, usia 3 bulan itu pas waktu dia udah kawin betinanya bertelur itu malah telurnya dimakan sendiri. Oh, berarti kurang maksimal tuh. Ya itu. Kalau untuk betinanya juga sama sih, kalau saya sih lebih baik malah betinanya yang udah usia matang gitu, 5 bulan, 5 bulan setengah gitu. Biasanya nek ngebreed saya seperti itu. Kalau belum siap sih nggak saya paksa, akhirnya nanti budaya pada mati semua, usia 3 hari udah pada mati semua gitu. Kalau untuk masalah penjualan bagaimana? Penjualan khususnya ini kan juga khusus di Kabupaten Grobogan, ini termasuk kan baru untuk penggemar, ya mungkin udah ada lah penghobi-penghobi zaman dulu, tapi tidak se ekstrim sekarang ya. Itu gimana Mas untuk sirkulasi perputaran cupang di Purwodadi sekarang sudah pesat banget sih, banyak banget. Ini untuk masalah penjualan Mas, penjualan itu gimana, mudah, sulit, atau gimana, atau orang-orang sudah pada tahu lah? Ya namanya kalau dapat alas ya biasa lah, pasti susah, tapi kalau menurut saya sih tidak ada yang susah, semua mudah, karena banyak sih dunia medsos, ada FB, ada IG, itu sekarang dipermudah. Jadi penjualan menurut saya itu mudah. Ada orang yang bilang kalau penjualan susah, itu goblok berarti ya, karena kita sudah ada IG, sudah ada Facebook, itu penjualan lebih enak ya, mengutamakan medsos ya. Ya ini mungkin untuk masalah lanjut ke ternak ya, untuk breeding lagi teman-teman pemula khususnya Kabupaten Grobogan mungkin bisa bercerita masalah breeding. Sebenarnya kalau breeding itu mudah sih Mas. Jadi yang penting betina siap, jantan siap, dah. Umur sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. Kalau pengen maksimal, hasilnya ya sekitar usia 5 bulan. Kalau 3 bulan sudah kebelet ya monggo. Tapi saya tidak menjamin untuk resikonya untuk hidup kecilnya biasanya. Banyak breeding yang lama itu kalau bisa nyaranin itu usia umur 5 bulan, karena kalau di 3 bulan kadang si telur betina kurang matang juga posisinya, itu masih kincil ibaratnya. Kemarin tuh ada yang curhat di Facebook, itu masalah dia breeding tapi ikan jantannya mati ya. Iya. Padahal betinanya katanya udah siap bertelur lah, tapi betinanya jantannya itu malah stres, akhirnya mati. Itu kenapa ya? Faktor apa? Faktornya banyak Mas. Kadang kita itu suka ngintip. Ikannya ya diminta-pintip. Oh berarti waktu penjodohan itu ditutup ya? Biasanya kalau saya penjodohan sih mungkin untuk pemula, biasanya kan dia rasa penasarannya kan pengen lihat ikan cupang itu gimana kawinnya ya. Nah itu kadang dia pengen lihat ikan cupang itu kawinnya gimana, prosesnya gimana, makanya diminta-pintip itu malah stres biasanya. Berarti dia tidak nyaman ya? Iya. Tidak nyaman. Berarti dibiarin aja, ditutup aja. Lah makanya gimana kalau saya proses penjodohan sih, kalau proses perkawinan sama penjodohan jarang saya makan sih, nggak pernah saya kasih makan. Jadi 3 hari atau 2 hari itu nggak saya kasih makan. Sebelumnya sudah saya kasih makan full ya. Dan biasanya jantannya sama betinanya juga nggak, kalau memang dia sudah benar-benar di usia sekitar 5 bulan dan dia pintar, dia nggak makan telurnya. Itu si jantannya nggak makan, karena memang ibaratnya sudah akhir balik uswayai.
Itu katanya yang rawat tuh malah jantannya ya? Iya, yang rawat jantannya. Kalau betinanya di situ habis. Dimakan telurnya. Berarti setelah dia bertelur nanti betinanya diambil ya? Iya. Dan faktor yang lain juga banyak, kadang yang jantan kondisinya kurang fit dipaksa untuk kawin. Kadang kan ada, wah 2 minggu kita kawin lagi, kita lihat ikannya juga, ikan lemas kawin dia langsung letas. Oh gitu ya. Ini ya teman-teman, mungkin kalau yang penasaran ingin melihat langsung ya, atau bisa datang ke rumahnya Mas Alvin ini, atau mungkin bisa kontak Facebooknya itu Ayayaga. Kalau mau lihat penjodohan atau mau belajar pengawinan ikan cupang, bisa datang langsung ke sini, jadi bisa tahu langsung, atau mungkin bahkan bisa melayani jual induan juga Mas ya? Kalau buat betina sih sementara nggak saya keluarin dulu. Betinanya enggak dulu. Berarti enggak jual induan ya? Kalau induan sih ada sebagian yang saya keluarin, cuma nggak semuanya. Memang harus ada resep yang harus ditahan. Oh, gitu. Untuk istilah ikon breedingnya Mas Alvin sendiri. Ya, jadi nggak semuanya harus saya jual, enggak. Tapi memang saya untuk mempertahankan ini karena untuk saya untuk menjaga kualitas ikan-ikan saya. Kalau ikan-ikan kontes itu harga kisaran berapa ikan-ikan kontes? Kalau yang masih baby sih sekitar 150, 200 itu masih baby sekitar segitu. Baby umur berapa ya? 2,5 bulan. 2,5 bulan itu ya. Masih kecil banget ya. Itu ukuran seginilah, ses esmin es lah. Senti berapa senti itu kira-kira? 2 senti, 3 senti ya? Ini tahu berapa ini? Ini sekitar 2 senti. 2 senti setengah. Ya, 2 senti setengah itu harga untuk ikan kontes sekitar 200 sampai 300 guys. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kesibukan karena pengaruh COVID ini, mungkin bisa belajar di rumah untuk masalah ternak ikan cupang. Khususnya di Kabupaten Grobogan ini masih baru guys. Jadi masih banyak peluang lah untuk belajar ikan cupang, untuk jual beli ikan cupang itu masih bagus. Dan di Purwodadi banyak juga banyak. Jadi ya itu tadi, tidak ada kata terlambat juga. Tadi yang bilang, wah kita takut terlambat gini sebenarnya tidak ada sih, tidak ada kata terlambat. Dan enaknya di cupang itu kontesnya ibaratnya saya juara, jenengan nggak terima protes boleh ya, bisa, karena lebih real ya, iya. Lebih real, lebih jujur ya, karena iya. Jadi kalau ikan saya kok juara, jangan bilang, oh ini ada lipetannya, ini ada ininya, ini buntutnya sobek, itu dicek emang ya, saya kena dis. Tidak jadi juara. Iya, enaknya di situ. Jadi kita benar-benar menikmati, oh ternyata ikan cupang yes untuk kontes itu memang seperti ini, real. Kalau di Purwodadi ini belum ada. Ya insya Allah ini udah ada rencana nanti ya. Untuk teman-teman itu ya mungkin belum semuanya karena kita mau kumpul, itu masih COVID ini kita nggak berani. Nanti kalau kita sudah COVID ini udah nggak ada, kita mau kumpul pemain cupang Purwodadi, gimana kalau kita bersatu untuk mengadakan lomba. Nah ini guys, jadi nanti di Purwodadi Grobogan akan ada kontes ikan cupang. Jadi khusus yang penasaran atau berminat bisa mulai dari sekarang untuk merawat ikannya atau beli bahan ikan kontes, nanti dipersiapkan, dirawat yang bagus. Nanti setelah COVID ini selesai, mudah-mudahan cepat selesai, bisa langsung ditampilkan atau dikonteskan. Itu kisaran untuk ikut kontes tuh bayar berapa atau gratis atau? Kalau kontes ini nanti kita paling biayanya murah sih, paling kita pendaftaran itu cuma 50.000 ya, itu 50.000 udah dapat makan, insya Allah ya. 50.000 udah dapat makan ya. Itu berarti ibarat teman-teman nggak bisa datang, ikannya dikirim juga bisa. Ikannya dikirim, nanti siapa yang rawat? Ya mungkin dari pihak sini juga ada. Ya panitia ya. Panitia juga ada. Biasanya rata-rata kan kalau di luar kota memang kadang kita mau kontes di sana nggak bisa datang, ikan yang datang.
Kirimnya lewat apa? JNT, Tiki. Oh, paket itu ya? Iya, Bisa paket. ya? Bisa. Sekarang semua serba mudah. Iya. Jadi ini hal yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman kalau penasaran silakan. Mungkin bisa buka-buka di channel YouTube juga, itu banyak lah channel-channel ikan cupang. Penasaran sebelum apa tuh sebenarnya ikan cupang, seperti apa ikan cupang, warnanya apa, jenisnya apa, bisa di channel-channel YouTube tuh banyak ya. Ya, kita saling belajar. Saya pun juga masih pemula. Kita sama-sama belajar. Kita juga nggak merasa paling pintar lah ibaratnya. Tapi alhamdulillah dikasih rezeki ngebreed. Saya walaupun pemula juga jadi bukan mudahi apa itu namanya, satu lubu udah terjual, juga ada yang mati semuanya, itu juga ada. Itu suka duganya peternak gitu. Ya. Aku dinikmati aja. Itu kalau Mas Alvin kisaran, mungkin ini bukan ikan kontes ya, tapi ikan bagus hanya untuk hiasan, itu sekitar berapa harganya? Saya biasanya itu kalau ikan-ikan seperti itu 50 ke 50 atas. 50.000 ya. 50.000 ke atas. Itu udah dapat ikan ya? Ikannya atau plus ini tempatnya? Ikannya aja. Kalau saya memang jual ikan, bukan jual tempat. Nanti sekalian bikin paket, katanya tadi Mas Alvin kan juga bikin aquascape juga. Boleh, pesan boleh. Nanti aquascape ya. Cupang, nanti plus paket sama cupangnya. Boleh gitu. Paling ya kalau sama jenengan 1 juta, kalau sama teman-teman 500 aja. Itu mending tukaran wae Mas. Jadi ya yang penasaran tentang aquascape juga bisa lihat tuh, bagus. Jadi nanti ada contoh-contohnya mungkin di IG-nya atau mungkin di Facebooknya Mas Alvin tuh ada. Ya udah saya share semua sih. Ya udah di share semua, bisa dilihat-lihat dulu yang penasaran. Mungkin tentang ikan cupang itu kan banyak jenisnya. Terus harganya ya juga sudah tahu ya teman-teman, sekitaran segitu. Kalau untuk baby sendiri, untuk perawatannya itu mudah juga sebenarnya. Perawatan ikan cupang itu sebenarnya mudah. Kita yang penting tergantung air, terus pH air, dan paling utama itu kan sebenarnya air. Air ya. Makanan itu juga penting, paling penting. Cuma itu nggak ada perawatan yang aneh-aneh, harus pakai filter lah, harus pakai ini. Jadi tidak pakai filter kayak di akuarium besar tidak usah. Itu umurnya bertahan berapa lama ikan cupang? Kalau memang perawatannya bagus sih, kata teman-teman breeding itu bisa sampai 5 tahun sampai 7 tahun. 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau perawatannya memang bagus, memang itu. Ya kita kan nggak tahu namanya itu yang hidup, permainan nyawa itu kan, permainan pakai hewan itu kan pasti kita nggak tahu. Kalau dia bisa ngomong sih, saya baru sakit, nah itu kita tambahin. Oh ini ada yang mau dibagi. Sakitnya gimana kita juga nggak tahu. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ya mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-teman bagi pemula, bagaimana cara merawat, atau mungkin sedikit pesan yang penasaran juga bagaimana tentang ikan cupang, mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman. Kalau pesan saya teman-teman buat pemula, kalau pengen main di cupang, kalau mau ngebreed atau main kontes, kita jangan beli barang yang ibaratnya cendolan lah, yang murah. Ibaratnya yang cendolan itu yang reject kan, percuma. Kita sama-sama mencari makan, tapi setelah itu kita pakai nggak ada kualitasnya, itu kan sama aja kita membuang waktu kita. Tapi kalau memang teman-teman pengen terjun, ya berilah yang agak kualitas. Ya paling tidak kalau uangnya kurang ya di 4C lah, ditahan dulu, kita sisihin dulu, nanti beli yang kualitas. Dan kembalinya pun juga cepat. Pasti ya. Ya
beli 500.000 lah. Sekarang kita kalkulasi gini aja, satu per 500.000 kita breeding, paling enggak 200 ekor atau 150 ekor atau 100 ekor, 100 saja lah, 100 ekor itu 20.000 kali 100 sudah berapa? Wah ya lumayan. 20.000 kali 100 2 juta. Itu prediksinya cuma itu aja, kita mainnya cuma 20.000, iya kan? Iya. Itu nah cuma di situ. Mas pakannya gimana? Pakannya kita kan tinggal cari aja, kita nggak usah beli. Nah kan lebih ngirit ya, paling ada kopiornya itu ya di air, bayar ledengnya ya, PDAM itu kepalanya pusing. Aduh ini pembengkakan dalam seperti itu. Kalau pengen ngirit ya pakainya sumur. Apa tiap hari diganti air kok? Ya kalau untuk perawatan kontes sih, kalau memang benar-benar mau, saya juga baru terjun ini ya, mau terjun ya ke kontes itu. Kalau sudah hamin seminggu, hamin 7 hari itu, wow, saya ganti air itu nggak cuma 1 kali tok, 1 hari, bisa pagi ganti, siang ganti, sore malam ganti. Nah ini khusus untuk yang mau penasaran atau mau ikut kontes, itu ikan cupang tiap hari, dalam 1 hari itu ganti air 3 kali ya? Iya, bisa pagi, siang, sore. Wah asik juga ini. Ya itu nanti teman-teman kalau udah, apa sih keistimewaannya kita ganti air, ya itu tadi. Sebenarnya ikan cupang itu kan kuncinya itu di air. Kalau airnya bagus, pasti formnya bagus. Ibarat kita waktu kontes, dia juga ibaratnya kita makan lah. Makan itu kalau kita nggak bergizi, kita kan lemes. Iya. Nah, ikan cupang sama aja, posisi dia tempatnya enak, itu pasti teman-teman cuma tinggal gini aja udah formnya udah keluar. Sebenarnya kuncinya di situ. Ikan cupang kontes itu perawat apa di air sama ya, mungkin saya juga belajar dari pemain kontes sih, memang agak riwil. Iya. Ya, ada yang di salon, ada yang seperti ini, tapi itulah seninya bermain ikan cupang. Untuk salon itu maksudnya di salon tuh ikannya dimasukin ke salon. Iya. Atau apa yang boleh nyalon apa orang aja tuh. Berarti ikan juga ada salonnya. Ada salonnya untuk kontes, persiapan kontes, untuk membentuk amalnya, untuk membentuk siripnya, itu membentuk bodinya itu kan juga ada ya timnya sendiri yang khusus untuk salon. Bayar berapa itu? 25.000 di Semarang. 25.000 satu ikan. Satu ikan itu. Satu ikan 25.000, paling enggak jenengan mau kontes ini persiapan 2 kali nyalon. Hamin berapa itu masuk salon? Biasanya 7 hari kita salon, habis itu kita lihat perkembangannya gimana. Sudah 3 hari kita lihat perkembangannya, kok masih kurang, kita salon lagi. Pas H-1 itu finishnya, jadi perlu disalon lagi enggak gitu. Sebenarnya cuma itu. Dan enaknya di kontes di cupang itu enggak bisa ibaratnya terusan juara terus gitu, enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kan ada kelasnya, kelas baby, ada kelas dewasa itu. Dan ikan cupang kan enggak cuma yang bagus cuma ini aja. Jadi punya bagus, besok ada yang bagus lagi. Gitu ya. Formnya juga ya kita bersaing lah. Berarti ada kelas-kelasnya ya? Ada kelasnya banyak pusing. Ada yang multicolor, ada yang bebas terang gitu. Pusing banyak banget itu Mas. Oh iya. Jadi memang asiknya di dunia hobi ya seperti itu, dunia ikan cupang. Jadi banyak jenisnya, bahkan lombanya itu juga banyak kelasnya. Jadi tidak hanya satu kelas saja, jadi macam-macam aja. Ada kelas baby, ada kelas remaja, kelas dewasa, dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Dan mungkin untuk perbincangan kali ini cukup ya. Nanti kita ketemu lagi. Tetap stay atau jangan lupa subscribe, like di channel Pecinta Merah Putih. Juga
jangan lupa datang yang penasaran ke Perumahan Sambak Petra, ke rumahnya Mas Alvin Satya, atau kontak FB-nya Ayayaga. Bisa datang langsung, yang mau lihat-lihat atau mungkin penasaran mau belajar bisa datang langsung. Oke guys, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.